Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan laksanakanlah ibadah menyembah Tuhanmu sampai akhir hayatmu. Surat Al-Hijr ayat terakhir, yaitu ayat 99. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengurus Masjid Agung Al-Muhsinin yang berhadir, yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh pimpinan masyarakat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Isya dan tarawih yang dimuliakan. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkannya kepada kita bersama. Di antaranya dan yang sangat berharga, sampai malam ini kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk mengisi bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini dengan berbagai macam kesibukan ibadah, khususnya ibadah yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya mengharapkan di mana-mana ceramah Ramadan, sebelum ceramah dimulai, ada yang membisikkan, terutama panitia atau pengurus, Ustaz, Buya, atau Pak, tadi malam ceramah tentang ini, kemarin ceramah tentang itu. Nah, kalau bisa untuk malam ini cari tema yang lain, agar tidak terjadi apa yang diistilahkan oleh orang kita, mahambuh nasi dingin, mengapa nasi bawah. Kalau dari awal Ramadan berturut-turut kaji kutiba alaikumusiyam, rasanya sangat disayangkan. Kenapa? Banyak sekali sisi-sisi, bagian-bagian ajaran agama kita ini tak tersentuh dalam ceramah-ceramah, terutama ceramah bulan Ramadan. Jadi sekali lagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama pengurus atau panitia Ramadan, kalau bisa tema-tema itu diingat, dibagi dan diingatkan kepada para penceramah. Jangan dibebaskan saja. Kalau penceramah diberi kebebasan, ya pilihannya kadang-kadang sesuai dengan apa yang diminati oleh jemaah, bukan yang harus disampaikan. Baik ibu-ibu, bapak-bapak berhadir malam ini,
saya akan bicara tentang prioritas ibadah. Prioritas ibadah. Saya melihat dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan, sudah berpuluh, bukan bertahun, berpuluh tahun, ada fenomena, ya, fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, khususnya di masjid dan rumah-rumah ibadah lain. Ibadah sunat lebih diminati dari ibadah wajib. Itu kesannya. Dengan apa kita lihat? Apa tanda-tandanya? Tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat, apapun mazhabnya, apapun ormasnya, apapun aliran atau pahamnya dalam beragama, salat maghrib itu hukumnya wajib. Malah dengan bahasa yang lebih tegas, fardu. Kalau menurut mazhab Hanafi, menurut Imam Abu Hanifah, fardu itu lebih tinggi dari wajib. Ibadah fardu lebih tinggi, lebih berat bobotnya, lebih ketat ikatannya dibanding sekedar wajib. Apa tanda-tanda fardu itu? Dalilnya, dasar hukumnya pasti, qat'i. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, penunjukan hukumnya jelas, tidak memberi peluang untuk berbeda pendapat. Tandanya fardu. Meninggalkannya tidak sekadar berdosa, tapi terancam kafir kalau tidak diakui bahwa tuntutan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang terjadi, Ibu Bapak berakhir? Apa yang kita lihat bersama? Salat maghrib jemaahnya minim dibanding dengan jemaah tarawih. Saya ingin mengajak ibu-ibu apa-apa. Kalau yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji atau umrah, apalagi umrah di bulan Ramadan, sebulan di tanah suci, coba perhatikan bagaimana pelaksanaan tarawih, bagaimana pula pelaksanaan salat fardu. Maghribkah itu, isya, subuh, zuhur atau asar? Beda. Lebih ramai jemaah salat fardu ketimbang jemaah tarawih. Ada yang menarik dan jauh beda dibanding dengan di lingkungan kita, di daerah kita. Ketika salat tarawih sedang berlangsung di Masjidil Haram, ini ada perkembangan baru.
Cuma saya belum sempat melihat. Ada informasi baru. Dulu sholat tarawih di Masjidil Haram itu 20 rakaat. 23 dengan witir. Sekarang konon sejak Raja Abdullah berkuasa, ya semua dikondisikan untuk sama dengan masjid lain. 11 rakaat. Bagaimana pelaksanaannya wallahu a'lam. Ini benar juga ungkapan lama yang sering kita dengar, an-nasu ala dini mulukihim. Agama masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama penguasa mereka. Apa yang menarik Ibu Hadir? Ketika sholat tarawih berlangsung, jangan percaya saja ini. Jangan percaya saja. Silakan kita lihat siaran langsung. Bagi kita yang punya televisi biasa bisa mengakses siaran Timur Tengah, bisa kita lihat. Ketika sholat tarawih berlangsung, yang tawaf juga, yang zikir juga, yang berdoa juga. Tidak semua. Tapi ketika iqamah salat fardu dikumandangkan, orang sedang tawaf, ada yang sedang berzikir, sedang berdoa, sedang sibuk, terdengar muazin mengumandangkan iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Semua yang berada di masjid merapatkan barisan, ngatur saf tanpa kecuali. Ini pemandangan yang sangat menarik, beda dari apa yang ada di daerah kita. Kenapa ya? Kalau sholat fardu itu tidak ada cerita, lebih diprioritaskan dari ibadah sunat. Nah ini. Dan lebih aneh lagi yang terjadi di daerah kita, jemaah maghrib sebelum Ramadan dengan jemaah maghrib setelah Ramadan beda. Bukan bertambah ramai, tapi bertambah menyusut. Paling tidak ada sejumlah masjid yang kita temui begitu. Sebelum Ramadan 3 saf, setelah Ramadan setengah saf, kadang-kadang tidak sampai. Nah, apa yang salah ini? Kalau kaidahnya ada dalam kitab Qawaid Fiqhiyah, tidak ada khilafiyah sama. Al-fardu afdalu minan nafli. Itu kaidahnya. Al-fardu afdalu minan nafli. Ibadah fardu lebih utama, lebih didahulukan dari ibadah sunat. Nah, kita sering mendengar di antara ceramah-ceramah yang berisi motivasi, menghidupkan, mengisi bulan Ramadan, pahala ditingkatkan. Itu sering kita dengar, terutama di awal-awal Ramadan. Pahala ibadah di bulan Ramadan berbeda
lebih tinggi dari ibadah di luar Ramadan. Dan itu lebih pada ibadah wajib. Nah, tapi kenapa di bulan Ramadan umumnya jemaah maghrib menyusut? Entah saya yang saya lihat, tapi kemana saya tahu ini. Cuma sekarang semua kita tahu, tidak ada yang tak tahu bahwa salat maghrib itu fardu. Berjemaah lebih tinggi, lebih utama dibanding dengan tarawih berjemaah. Lalu bagaimana merubah kebiasaan selama ini? Saya melihat salah satu penyebabnya, penyelenggara ibadah di masjid kurang memperhitungkan jemaah yang berbuka di rumah masing-masing. Yang diperhatikan biasanya atau kebanyakan yang berbuka di masjid. Dan yang berbuka di masjid itu nampaknya 2 trip mulai. Karena 2 trip buka ringan. Lalu tamat salat berjemaah. Kesannya tergesa-gesa, buruan. Kenapa? Menyambung santapan yang belum selesai. Apakah ini perlu dipertahankan? Seandainya jemaah berbuka di masjid, masuk waktu maghrib jemaah berbuka, seluruh yang ikut jemaah maghrib yang biasanya berbuka di masjid, seandainya jemaah itu berbuka dengan sempurna, tidak pakai trip tamu terdua Pak, babuko langsung makan, apakah yang makan itu akan sempat pula dapat berjemaah? Coba ibu-ibu apa berhadir, lihat praktek orang berbuka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, termasuk juga di negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Mohon maaf, saya sudah sejak 2008 ya ngajar di Singapura, bagaimana di masjid di sana itu azan, lalu semuanya imam, muazzin, pengurus masjid, jemaah berbuka, tidak sekadar buka ringan, sempurna, pakai makan, dan tidak ada kesan tergesa-gesa. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi. Hadisnya sahih. Bila hidangan telah tersedia, waktu salat masuk, utamakan hidangan. Dan dalam menyantap hidangan tidak boleh buru-buru. Wala tu'ajjilu fil 'asha. Didukung pula oleh hadis yang menyatakan bahwa jarak antara azan dan iqamah itu yang normal seukuran makan normal. Berapa kira-kira waktu dibutuhkan untuk bisa makan sempurna tapi tidak berlebihan ini? Yang normal, ya itulah jarak antara azan dan iqamah, tanpa kecuali. Nah, tapi di masjid-masjid Sumatera Barat masih kita temukan antara azan dan iqamah 10 menit kecuali maghrib. Sampai sekarang masih ada.
Entah dari mana munculnya ajaran kecuali maghrib ini. Itu hanya tradisi. Kenapa demikian? Nabi dalam hadis sahih mempersilahkan kalau ada yang ingin melaksanakan sunnah qabliyah maghrib, silahkan, kata Rasulullah. Apa bunyi hadisnya? Sallu qabla al-maghribi. Sallu qabla al-maghrib. Sallu qabla al-maghrib. Liman sya'a. Silakan salat sunat sebelum salat maghrib, silakan 3 kali bagi yang ingin mengerjakannya. Cuma kesimpulan ulama, kata-kata liman sya'a ini menunjukkan bahwa sunatnya bukan sunnah muakkadah, tapi ghairu muakkadah. Cuma masalah yang muncul, apakah yang ghairu muakkadah itu tidak diberi kesempatan? Ini masalahnya. Apakah sunnah ghairu muakkadah yang tidak muakkad itu tidak diberi peluang untuk pelaksanaannya? Nah, kalau kita mencontoh praktek di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan masjid-masjid besar lainnya, tetap diberi kesempatan. Oh, kita tidak sholat sunat, tidak apa-apa. Cuma jangan halangi orang sholat sunat. Ini di luar Ramadan nih, Pak. Saya terkesan ada tafsir surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Beritahukanlah kepadaku, atau apakah engkau melihat seseorang yang melarang orang sholat? Awak tidak sholat, orang jangan dilarang sholat. Jadi kalau ada yang ingin sholat, sholat sunat, beri kesempatan. Apapun nama sholatnya yang jelas, peluang ada. Ini barangkali ibu-ibu Bapak berhadir, kesepakatan jemaah dan penyelenggara ibadah di masjid dan musalla. Berapa waktu dibutuhkan menunggu jemaah yang berbuka di rumah masing-masing, penduduk sekitar masjid, sehingga jemaah yang ramai sebelum Ramadan tetap ramai di bulan Ramadan. Yang dasarnya itu tadi, salat maghrib lebih utama dari salat tarawih. Kalau tarawihnya ramai, harusnya minimal, kalau tidak lebih ramai, jangan kurang ramainya maghrib. Nah, ini contoh sederhana. Jadi kalau ketemu dua macam ibadah, yang satu wajib, fardu, yang satu sunat, kalau kita semangat melakukan yang sunat, lebih semangat lagi melakukan yang wajib. Tapi kalau salah satu yang mesti kita pilih, pilih yang wajib. Jangan gara-gara memilih yang sunat, korban yang wajib. Apa contoh praktisnya? Ketika iqamah telah dikumandangkan, tidak boleh lagi salat sunat. Berbagai riwayat, antara lain riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah allati uqimat." Bila iqamah untuk salat fardu sudah dikumandangkan, tidak ada lagi, tidak boleh lagi salat selain salat fardu yang diiqamahkan itu. Nah, cuma saja kita perlu juga menenggang, mempertimbangkan waktu iqamat sudah masuk. Ada beberapa orang yang masih dalam penyelesaian akidah tubuh. Jangan terlalu kaku. Apalagi kalau yang belum selesai itu ya guru kita. Apa contoh lain?
Di dalam pelaksanaan sholat itu sendiri ada rukun, ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, salah satu contoh yang wajib membaca Al-Fatihah. Jemaah masbuk, makmum masbuk sadar bahwa dia terlambat, masih di tempat berwudu, imam sudah takbir, sampai gabung dengan jemaah, imam belum rukuk. Jangan buruan pula mengejar doa istiftah. Apalagi kalau istiftahnya yang panjang, wajah tu sampai akhir. Dan ada pilihan Al-Fatihah. Jadi kalau kita terlambat daripada korban Al-Fatihah, daripada luput Al-Fatihah, biarlah luput Allahumma ba'id atau wajah. Nah, ini kalau kita buruan mengejar Allahumma ba'id atau wajah itu belum selesai, imam sudah rukuk. Gara-gara mengejar yang sunat, yang wajib tidak terlaksana. Ini tidak beruntung nih kan? Ungkapan orang kampung kita, dia beragan, dia berago, mudia pasenggan, disangko galeh pelabo, rupanya pokok nanti makan. Gara-gara sibuk mengejar yang sunat, yang wajib tidak terlaksana. Ada demikian pula puasa. Kalau puasa wajib masih belum selesai, yang wajib utamakan. Ibadah harta juga begitu. Ada ibadah harta yang wajib zakat. Kalau infak sedekah biasa, ya, itu kan termasuk ibadah sunat. Tapi sibuk dengan yang sunat-sunat, yang wajib tak pernah dihitung. Nah, ini ya, yang sunat itu tidak akan bisa menandingi yang wajib. Taruh misalnya, kalau kita kembalikan ke urusan sholat, ada yang sholat subuh berjemaah hanya 2 rakaat berjemaah, tak sempat jemaah tarawih. Ada yang berjemaah tarawih, sholat subuhnya sendirian, menang yang sholat subuh. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, sholat subuhnya berjemaah, apalagi jemaahnya ramai, tarawih tidak sempat berjemaah. Dibanding dengan kawan-kawan yang tarawih berjemaah, sholat subuh sendirian, menang yang sholat subuh berjemaah. Kenapa? Ya Nabi menjelaskan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullaha. Siapa yang sholat subuhnya berjemaah, itu bandingannya dia seakan-akan telah sholat semalam suntuk, semalaman hari. Itu bagi yang sholat subuh berjemaah. Berapalah lama sholat tarawih berjemaah? Rasanya tidak sampai 2 jam ya. 1 jam saya sudah mengilu jemaah. Jadi kalau kita tarawihnya berjemaah, ya usahakan yang fardu kita rebut juga berjemaah, agar ibadah kita benar-benar berbobot di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, banyak maaf, walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.